Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Silakan ketua kelas pimpin doa bersama. Kepala Bu, rasanya demam, angkat tangan. Sehat? Sehat. Iqbal sehat? Alhamdulillah. Ridho sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan peralatan alat tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu. Sudah siap belajar? Sudah. Sebelum belajar hari ini harus semangat, tidak boleh lemes. Harus semangat. Belum belajar kita tetap semangat untuk biar semangat. Tepuk semangat. Sebelum kita masuk materi, ibu tanya dulu, masih ingat tidak dengan materi kemarin? Kita kemarin belajar tentang apa? Beriman kepada takdir yang bisa diubah itu kode atau kodar? Kodar. Takdir yang bisa diubah itu yang bilang kode Bu bisa diubah, angkat tangan. Sekarang Bu, takdir yang bisa diubah itu kodar Bu, angkat tangan. Oke, masih ingat berarti semuanya ya? Takdir yang bisa diubah itu kodar, yang tidak bisa diubah kodar. Hari ini kita belajar mengenai takdir mubram dan takdir mu'allaq. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu tanya dulu pertanyaan awal, teman-teman. Coba Rumi, apakah kamu percaya jika takdir itu ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah? Percaya. Percaya, oke. Sekarang Ibu tanya tentang kematian dan kelahiran. Sekarang siapa yang percaya kalau kematian dan kelahiran itu adalah takdir yang bisa diubah? Tangan. Betul. Kematian dan kelahiran itu adalah takdir yang tidak bisa diubah. Kalau kemarin kita menyebutnya kodok, sekarang kita menyebutnya sebagai takdir mubram. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, silakan berdiri terlebih dahulu. Kita breaking dulu yuk sama-sama. Tangannya ke depan, tak kuncinya. Silakan ikuti kata-kata ibu. Jangan ikuti gerakan ibu. Siap? Taikkan tangannya ke depan. Siap? Ikuti kata-kata ibu. Jangan ikuti gerakan ibu. Silakan pegang. Tutup. Ya. Oke, sip. Sudah mulai fokus. Sekarang tangan ke depan lagi. Sekarang pilihannya dua, berdiri atau duduk. Silakan masing-masing dari kalian untuk berdiri. Sekarang silakan duduk. Tepuk tangan dulu kalian. Hari ini tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama apa? Menjelaskan makna takdir mubram. Yang kedua apa? Menjelaskan makna takdir mu'allaq. Yang ketiga menjelaskan contoh dari
keduanya lagi mengenai contoh. Bagaimana sih contoh dari peristiwa takdir mubram dan takdir mu'alaq? Sebelum kita lanjut kepada materi hari ini, Ibu mau bagi kelompok dulu. Jadi 4 kelompok. 1, 2, 3. Oke, sekarang coba kelompok 1. Raisya, Iqbal, Tasya, Meria ke tengah. Kelompok 1 posisinya di sini ya. Yang keempat, Zafira, Rido, Rumi, Haikal duduk di mana? Di situ tempat Umi. Sekarang silakan mejanya yang 2 ini dirapatkan. Oke, sudah duduk kelompok masing-masing. Kelompok 1 coba angkat tangan. Sesuai dengan namanya, Raisya, Iqbal, Tasya, Meria. Oke, kelompok 2 angkat tangan. Maikul, Natasha, Rafael, Aska. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, sebelum kita lanjut ke kegiatan kita selanjutnya, kita tonton terlebih dahulu video pembelajaran yang satunya. Kita tonton video pembelajaran ya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak? Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, kau tahu kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian bisa banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Tuh kan? Jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai. Dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Asin, tatapan pria itu begitu tajam. Dengan rasa takut dia bertanya kepada Nabi Sulaiman, siapa pria itu? Nabi Sulaiman menjawab, itu adalah malaikat maut. Seketika rasa takutnya memuncak. Dia merasa malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya. Tanpa berpikir panjang, dia memohon kepada Nabi Sulaiman, tolong perintahkan angin untuk membawaku jauh ke tempat di mana malaikat maut tak bisa menemukan. Jadi kita tidak bisa menghindari kematian maupun keakhiran. Bu, saya mau sembunyi di dalam tanah, di dalam yang namanya istilahnya itu bunker, atau seperti tempat persembunyian biar malaikat maut tidak bisa datang menjemput saya. Bisa tidak? Tidak bisa. Kalau Allah sudah menentukan dia akan meninggal, kita mau bersembunyi di tempat yang hebat sekalipun, kalau kata Allah sudah waktu meninggal, orang tersebut akan meninggal. Bagaimana contoh takdir yang pasti terjadi? Contohnya kelahiran atau kematian, Bu. Oke. Rido, takdir yang pasti bisa diubah disebut apa, Rido? Takdir mu'alaq. Salah satu contoh takdir mu'alaq apa, Rido? Takdir yang sudah ditetapkan tetapi bisa berubah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, tergantung kepada sebab-sebab yang diusahakan oleh manusia. Sekarang setiap kelompok sudah disiapkan namanya puzzle amplop. Kenapa disebut puzzle amplop? Karena di dalam amplopnya ada apa? Ada potongan gambar yang harus kalian susun. Sekarang tiap kelompok mendapatkan satu puzzle. Tugas kalian adalah menyusunnya menjadi gambar yang utuh. Lalu selanjutnya menjawab pertanyaan yang ada di lembar tugas ini. Misal kalian setelah menyusun gambarnya utuh menjadi gambar ini. Gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga perintahnya apa? Contoh takdir mubram adalah tugas kalian adalah menjawab di sini. Silakan dibuka dan disusun masing-masing.
keempat menjelaskan tentang takdir mutlak. Nah, silakan untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Kita tepuk tangan dulu untuk Profesor presentasi. Sekarang hasil dari potongan puzzle tadi kita tempel di mading ke tadi kita sudah menempel hasil proyek kita bersama-sama di mading ke kita sudah belajar juga mengenai takdir mubram dan takdir mu'allaq. Kita sudah menonton video bersama-sama. Sekarang kita tarik kesimpulan sama-sama hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menjelaskan makna dari takdir mubram? Angkat tangan. Maimul, oke. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan. Sekarang siapa yang berani bisa mengambil kesimpulan mengenai makna dari takdir mu'allaq? Coba Haikal. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak dapat diubah oleh manusia. Jadi tadi sudah diambil kesimpulan bahwa takdir mubram itu adalah takdir yang tidak bisa diubah. Kalau takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa diubah. Setelah pembelajaran kita tadi, Ibu bagikan soal tes sumatif untuk kalian kerjakan ya. Silakan kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di dalam soal.